Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Livia Trijayanti dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Baik pemirsa, pada pertemuan kali ini yaitu dari kelompok 3 membahas tentang makalahnya yang berjudul yaitu Memahami Jurnalisme Investigasi, yang dimana di dalamnya tertera yaitu tentang sejarah, tahapan, dan prinsip dasar. Nah, di dalamnya yaitu membahas secara komprehensif tentang peran penting jurnalisme investigasi dalam menjaga demokrasi dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kekuasaan. Dalam dunia media modern, yaitu jurnalisme investigasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga bertugas sebagai alat kontrol sosial yang menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Media disebut sebagai the fourth estate atau pilar keempat demokrasi karena memiliki kekuatan untuk menguasai atau mengawasi jalannya pemerintahan, menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, serta mendorong perubahan kebijakan melalui laporan yang berbasis fakta dan riset yang tentunya mendalam. Sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan untuk menyuarakan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Pada masa Orde Baru ataupun Orde Lama, tokoh seperti Muhammad atau Muchtar Lubis melalui Surat Kabar Indonesia Raya dikenal berani mengungkapkan berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat negara. Sikap kritis ini yaitu menjadikan Indonesia Raya sebagai pelopor jurnalisme investigasi di tanah air, meski sering berujung pada ancaman dan juga pemberedalan. Memasuki Orde Baru, kondisi pers menjadi lebih represif. Pemerintah memberi akukan atau pengawasan yang ketat terhadap media melalui sistem perizinan. Namun, di tengah tekanan tersebut, muncul majalah Tempo yang dimana didirikan oleh Gunawan Muhammad. Tempo tetap menjalankan liputan tersebut yang mendalam terhadap kasus-kasus besar seperti korupsi dan penyimpangan kebijakan. Hingga akhirnya beberapa kali dibredel karena keberaniannya. Setelah reformasi pada tahun 1998, jurnalisme investigasi mendapatkan ruang kebebasan baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pada era ini, media seperti Tempo, Kompas, dan juga Media Indonesia kembali aktif mengungkap berbagai kasus besar melalui yaitu mulai dari korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga isu lingkungan. Di mana yaitu di masa ini pula lahir kerjasama lintas media seperti Indonesia X yang berhasil menyingkap kasus korupsi di lembaga negara. Memasuki era digital, jurnalisme investigasi ini semakin berkembang pesat dan terhubung secara global melalui kolaborasi internasional seperti Panama Papers dan Pandora Papers, di mana jurnalis Indonesia turut berperan. Selain media arus utama, muncul juga media independen seperti Tirto, Project Multatuli, dan narasi yang memanfaatkan teknologi digital, serta crowdfund untuk mendukung liputan investigasi mereka. Dengan demikian, makalah dari kelompok 3 ini yaitu menegaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah pilar penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Mungkin juga bisa berfungsi sebagai
mata dan telinga pastinya ya masyarakat dalam mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Di tengah maraknya informasi palsu dan disinformasi di era digital, kehadiran jurnalisme investigasi ini yang berpegang pada etika, integritas, dan kebenaran menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, institusi, media, dan masyarakat perlu mendukung keberlangsungan praktik jurnalisme investigasi agar media tetap independen, kritis, dan berpihak pada kebenaran. Demi terciptanya tata kehidupan publik yang transparan dan berkeadilan. Baik pemirsa, mungkin itu tadi yang saya sampaikan melalui makalah dari kelompok 3 minggu ini. Saya Livia Triwijayanti, pamit undur diri.